Salah satu motor 125 cc yang banyak dicari orang dari awal launching sampai sekarang. Kelebihannya apa? Gua kasih tahu. Ringnya 12 dan decknya lebar serta bagasinya lebar. Lu bisa tebak? Yuk kita bahas motor yang gua maksud. Buat lo semua yang udah nebak motor 125 cc yang gua maksud, motor apa? Dan lu bisa tebak Yamaha Fazio. Mungkin lo udah bisa ngelihat dari, lo bisa tebak dari dandanan gua. Kenapa gue bilang bisa dari dandanan? Karena motor ini banyak sebutannya. Istilahnya, kalau dari hinaannya dulu ya, motor lemot, hybrid gimmick, motor softtech. Nah, tapi gue mau ngomongin soal bagusnya dulu. Buat bagusnya, sebutan motor ini adalah, buat gue sih ini namanya motor minion. Dan Vespa low budget gitu. Karena lo tahu sendiri model yang ini, ada satu lagi dari kompetitor yang modelnya, waduh itu mah hujat abis-abisan lah. Kita jangan ngomongin model atau asumsi masyarakat dulu. Masyarakat bro. Dari asumsi para ngabers. Gue mau ngebahas dari motor ini, yaitu pertama dari mesinnya, kedua dari kelistrikannya, ketiga dari kaki-kakinya, keempat kelebihannya, kelima kekurangannya, dan keenam bisa gue bilang bonus atau minus dari motor ini. Karena motor ini seperti biasa gue jual. Buat lo yang mau jual beli motor atau mobil, bisa ke Adial Fatboy. Karena gue bakalan kasih harga yang terbaik, mau beli ataupun jual, beserta minus-minusnya gue bakal jelasin lah. Oke, yuk kita bahas dari poin pertama. Kita bahas di poin pertama dulu. Poin pertama dari Fazio 125 Hybrid Neo ini adalah di mesin dari motor ini tuh square, jadi nggak overbore, nggak overstroke, yaitu di boringnya aja tuh ukuran 52,4, yang artinya setara 125 cc yang lain-lainnya sih 52,4 ya. Di kompresinya 1:11, yang artinya lu harus pakai atau disarankan pakai yang 92. Kenapa gue ngomong disarankan? Karena pakai yang 92 juga nggak yakin 92, kadang isinya 92. Tapi lo bisa akalin, lo mau pakai Supur, mau pakai Oviv, mau pakai PB gitu ya. Gimana kalian lah, yang penting Yamaha udah anjurin di 1:11 itu per round 92, bukan 2. Hehehe. Wah, senang banget gua. Nah, buat di torsi motor ini dimulai dari 4.500 buat maksimalnya, yaitu 10,6 Newton meter, yang artinya motor ini punya torsi maksimalnya di 4.500 rpm, sedangkan motor-motor standarnya di 1.500 langsamnya. Jadi kalau misalnya lo di stopan itu tuh 1.500. Jadi kalau misalnya lo mau torsi maksimum di 4.500 itu buat lonjakan awalnya. Sedangkan di daya maksimumnya di 6.500 rpm atau dan menghasilkan tenaganya 6,2 kilowatt atau tenaga kuda deh kayaknya. Nah, tapi kalau di sini bisa gue bilang buat olinya sih rata-rata kayak mesin Yamaha biasa yang 125, model Xeon, model apa semua sama. Jadi mesinnya tuh bisa dibilang mesin yang nggak banyak upgrade, tapi mesin ini nggak banyak masalah juga. Worry free lah, nggak ada yang kode 12, nggak ada istilahnya apa ya, tensioner, itu tuh nggak ada. Buat mesin ini gue bisa bilang mesin yang terjamin. Buat poin kedua, gue mau bahas di kelistrikan. Jadi kelistrikan motor ini gue nggak akan bahas yang kayak akinya kayak gimana, berapa dayanya, enggak. Tapi gue mau ngebahas beberapa kelebihan motor ini di sesi kelistrikan. Bukan kelebihan sih motor ini, kelebihan Fazio Hybrid Neo di kelistrikannya. Contohnya apa? Motor 125 cc buat tahun 2022 ya. Ini motor udah ada idling stop. Jadi kalau misalnya lu di stopan lu bisa berhenti. Kalau misalnya gas lu nyala lagi. Itu kan ya biasalah. Yang kedua Blue Core. Blue Core ini di zaman ya dulu kan, kalau lu lihat nih ya, Yamaha tuh FI. Yamaha FI dulu. Udah Yamaha FI pindah ke Blue Core, bocor dulu orang bilang, karena dibilang irit juga nggak irit gitu, coba itu jadi gimmick. Terus loncat lagi ke kelistrikan selanjutnya, yaitu apa? Hybrid.
Hybrid motor ini menurut gua kadang kepake kadang enggak. Kenapa gue bilang kayak gitu? Jadi sistem hybrid di motor ini bukan kayak mobil. Kalau mobil hybrid, lu start maju pakai listrik full, bukan listriknya dibus ke tenaga mesin, bensin. Enggak, tapi lu majunya pakai listrik. Kalau lu mau ngebut, lu pakai bensin. Itu hybrid yang gua tahu. Tapi hybrid di motor ini, jadi ada ketentuan-ketentuannya biar hybridnya jalan. Gue jelasin syaratnya dulu, baru gue jelasin caranya bekerja ya. Jadi syaratnya adalah satu, tegangan aki lu harus di atas sekian volt. Seingat gue di atas 13 deh. Jadi kalau motor lu yang udah dipanasin, lu udah jalan berapa kilometer, itu udah ngisi kelistrikannya nih. Udah ngisi kelistrikan, lu bisa pakai fungsi hybrid ini. Yang pertama. Yang kedua, motor hybrid ini ya emang harus dipakai dulu gitu. Jadi lu pakai keliling, misalnya lu sampai 5 km atau berapa. Yang artinya tuh kalau lu nyampe 3 km mungkin hybridnya nggak kepake. Kalau lu dari rumah cuma ke warung doang, hybrid tuh udah nggak akan kepake. Kecuali warung lu jauh banget ya. Jadi kalau dari rumah ke warung, anggaplah 1-2 km, itu hybrid nggak akan jalan. Hybridnya tuh soalnya jalannya barengan sama si idling stop. Bahkan idling stop udah jalan, si hybrid pun belum tentu jalan. Itu fungsi hybridnya. Dan motor ini udah hazard, jadi ya nggak tahu ya penting atau enggak. Tapi yang bisa gue bilang, motor 125 cc ini dengan teknologi hybridnya, gue kasih lihat footage-nya kayak gini ya hybrid ini. Oke, dengan teknologi hybrid ini, gue pakai kan buat harian. Gue testing dulu, gue mau tahu plus minusnya motor ini kayak gimana. Dan lu tahu apa? Gue pakai buat boncengan rute Bandung, macet, kosong ya pokoknya rute Bandung aja. Gue masih bisa dapetin 1:48. Dengan berat gue 106, gue bawa ransel lagi 5 kilo, 111. Ditambah gue kadang bonceng lagi 60 kilo, yang artinya udah hampir 200 kilo atau 170-180 kilogram. Bisa dapat angka 1:48 dengan tenaga yang cukup responsif menurut gue. Ini jadi salah satu kelebihan kenapa Yamaha Fazio ini masih dicari-cari sampai sekarang tahun 2025. Poin ketiga apa? Poin ketiga yang gue bilang itu kaki-kaki. Jadi motor ini di bawaan ya pakai ring 12. Jadi pelek ring 12 ini fungsinya dia lebih agility, lebih gampang. Jadi buat komuter itu pelek makin kecil, lu makin gampang salap selip karena banyak kan kecil ya. Itu yang paling plusnya. Buat minusnya gue nggak ngerasain sih ring 12 ini apa, karena gue belum ganti ban. Kalau lu mau udah ganti ban, mungkin ring 12 ini akan jadi PR. Karena ring 12 ini jarang ada yang pakai kecuali setahu gue Scoopy 12 atau 10 gue lupa. Tapi ring 12 ini cukup sulit cari aftermarketnya. Aja kaki-kaki yang pertama di bagian pelek. Buat shock breaker ini standarnya Motormatic, bahkan standarnya Yamaha gitu. Jadi shock belakang bisa pakai Seon, shock depan juga nggak gitu lebar. Jadi buat shock breaker depan dan belakang Fazio ini tuh motor yang standarnya 125, jadi nggak besar dan nggak kecil. Gue mau kasih lihat di bagian kaki-kaki, apa aja sih kelebihannya Fazio ini. Jadi yang pertama, dengan ring 12 kan tadi gue udah bilang buat komuter tuh lebih mudah ya. Karena selap selip pakai ban kecil tuh lebih gampang daripada ban besar. Karena lu pakai motor trail tuh cukup sulit kalau ring 1921. Yang kedua, dari kaki-kaki dan ban, kita pindah ke deck. Kaki gue ukurannya 45, 46. Lihat. Ini masih bisa maju lagi. Tuh. Jadi deck seluas ini jarang ada motor yang punya. Buat kelas 125 cc atau 150 atau setahu gue jarang lah yang sebesar ini. Bahkan Lexus 155 aja nggak sebesar ini. Lawan paling ininya tuh mungkin Brookman. Suzuki Brookman 125. Tapi dia motornya motor selonjor, bukan motor komuter kayak gini. Walaupun ringnya sama sih. Tapi ya beda lah. Ini ya beda kalau lu nyari Fazio bandingin sama Brookman ya jelas beda.
Jadi plusnya apa? Satu, anggapannya lu bawa galon, lu bisa naruh di sini, rata tuh, ya. Lu bisa bawa berapa? Kanan kiri juga masih bisa, karena kalau di sini kaki lu masih di sini nih, motor lu nggak yang maju mundur. Tapi minusnya, kalau lu pasang yang di sebelah sini, ini tuh ada satu kantong. Kantong ini tuh bakalan baret. Dan motor ini udah baret. Nih, lihat tuh. Kalau di sebelah kiri lu bawa galon aman banget, nggak ada. Nih, lu lihat ya, tuh. Nggak ada halangan, nggak ada yang kayak misalnya, aduh miring ke depan, miring ke belakang. Enggak, ini motor rata deknya tuh. Buat galon tuh rata, enak. Jadi buat bawa barang, ini motor jadi salah satu poin lebih lah. Pertama tadi hybrid kalau dari versi Yamaha, kalau dari versi gua dek dan bagasi. Kalau dek lebar, biasanya bagasi kecil kan. Nah, ini beda. Gua bakal kasih lihat bagian bagasinya. Daripada gua ngomongin bagasi doang, mendingan sekarang kita pindah aja ke bagian kelebihan dari Yamaha Fazio Neo Hybrid. Susah ya namanya. Yamaha Fazio Hybrid aja udah panjang. Ini Yamaha Fazio Neo Hybrid. Ada satu lagi, Lux di atasnya Neo. Isinya apa? Nanti gue bakalan bahas di sesi motovlog gue. Kenapa gue ambil yang Neo, kenapa nggak ambil yang Lux atau yang standar. Jadi gue membahas kelebihannya dulu dari motor ini. Dari yang udah lu lihat ya, ini salah satu kelebihan dia. Deknya luas. Lu bayangin aja berat gue 110 kilo dan gue masih bisa duduk di dek. Biasa udah nggak bisa. Ini satu kelebihan. Deknya luas. Yang kedua, bagasinya luas buat ukuran segini. Kalau biasanya lu mau bagasi yang luas, biasa duduknya ngejegang. Ngejegang tuh ngangkang. Jadi kalau misalnya ini motor nggak ngangkang gitu. Tapi cukup luas isi bagasinya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama dek, yang kedua bagasi, yang ketiga apa? Irit. Ini motor harus diakuin. Buat kelas 125 cc, bahkan buat Yamaha yang terkenal motor boros, ini motor irit. Bayangin, ada 3 kelebihan di motor ini yang gue bisa bilang, gue pun jadi susah gitu buat jual motor ini. Gue antara mau pakai buat harian atau gue jual pun ya 50-50. Tapi kemungkinan sih tetap gue jual. Gue mau cari-cari lagi lah unit-unit lain. Nah, itu 3 kelebihan. Yang keempat, bagian jok. Joknya lebar dan empuk. Lebar, empuk, dan si bagian ini si behelnya lu lihat deh. Behel rata gini, ini tuh motor yang udah jelas enak buat bawa barang. Karena kalau misalnya lu pakein triplek, udah rata gitu. Udah rata, tinggal pakein tali, udah. Ini tuh jadi motor yang bener-bener komuter tuh, istilahnya kalau lu jadi kurir ya, ini motor enak banget bawa barang. Bawa barang di depan, di belakang, di bagasi, di gendong, semua juga bisa. Jadi 3 kelebihan itu. Pertama, dek lebar. Kedua, bagasi lebar. Ketiga, bagian ini. Ketiga, konsumsi bahan bakar irit. Yang keempat, buat bawa barang tuh hampir semua aspek ini bisa. Oke, itulah dia 4 kelebihan Fazio Hybrid Neo. Yuk kita bahas kelemahannya. Kalau gue bilang motor ini nggak ada kelemahan, boleh gak sih? Karena gue sendiri bingung motor ini kelemahannya apa. Jadi kalau gue biasa kalau buat Matic ya, gue asumsiin motor yang ada kelemahan tuh satu di bukan kapasitas, apa namanya ya, akomodasi. Akomodasi itu ini motor nggak ada kelemahan justru kalau kata gue. Dari dek depan rata. Bahkan tadi gue belum mention di kelebihan ya. Kelebihannya jadi 5. Pertama tadi dek rata. Kedua, dek rata dan luas. Kedua bagasi. Ketiga bahan bakar. Keempat bawa barang enak. Yang kelima, ini motor gantungannya depan belakang. Maksudnya depan belakang, di bagian depan sini 1. Di bagian belakang dekat jok 1. Ini beberapa Yamaha emang ada sih. Tapi buat yang ini ada klipannya. Nih. Terus ada ini juga. Tuh. Ada power outlet. Jadi motor ini kalau ditanya kelemahannya apa? Jujur gue bingung. Karena kelemahan yang udah paling pasti itu lemot. Motor 125 cc, bobot segini, ban selebar ini. Bannya 110 loh. 110 tuh setara ban depannya R25 tuh segitu 110. Tapi ini ring 12. 2. Balik.
Vespa. Nah, kelemahannya itu, jadi boyot. Bukan boyot banget sih, sebenarnya masih maju, cuman karena mungkin gue udah kebiasa bawa NMAX ya, itu kan 155 VVA. Jadi tenaganya lebih besar. Jadi kelemahannya mungkin satu boyot, dua hybridnya ini tuh bener-bener gimmick menurut gue. Karena lo harus pakai jarak jauh dulu, bukan jarak jauh sih, jarak 3-4 kilo, 3-4-5 kilo lah, 3-5 kilo, baru hybridnya bisa berjalan. Dan hybridnya juga bisa lo lihat di speedometer. Jadi dia bakalan bantu bukan ngeboost sih, tapi membesarkan asupan listrik ke motornya. Jadi kayak lu pakai stabilizer aki nih, nah lu pasang tapi cuma 3 detik pertama, sisanya biasa lagi. Itu yang kenapa gue bilang ini jadi kelemahan, karena hybridnya tuh masih gimmick. Terus yang kedua, motor ini masih tromol. Walaupun banyak motor yang masih tromol, tapi menurut gue buat sekarang tuh tromol plus minus sih. Jadi lu coba komen deh, lu lebih senang ban belakang tuh tromol atau cakram. Yang ketiga, selain lemot, buat Matic 125, bukan 125 sih, buat Matic jujur nggak ada salahan tuh gue agak panik. Karena walaupun lu lihat di sini ada voltasenya, tapi kadang tetap aja gitu nggak ada yang backup plate-nya. Kalau motor kopling nggak ada salahan, lu masih bisa jumper. Bawa gigi 2 dorong itu masih bisa nyala, dipancing lah. Ini kalau ini udah nggak bisa. Dan yang menurut gua agak minus, motor ini tuh ada connected-nya, dan connected-nya ini dia tuh bisa connect ke HP, lihat RPM ini tuh, jadi lebih kepantau lah. Tapi minusnya buat beberapa batch produksi pertama, dia CCU-nya udah dilepas. Bukan dilepas, maksudnya CCU-nya tuh udah dipakai, jadi ngabisin aki, alhasil dilepas dari motornya. Jadi, kalau nggak dilepas ya soal kakinya. Ada recall dari Yamaha, tapi Yamaha tuh ada beberapa ketentuannya yang bisa bikin lo bisa di recall, ada yang nggak juga. Jadi setahu gue CCU-nya harus yang bawaan. Tapi dah ke kelebihan dan kelemahan khusus motor yang gue jual ini. Langsung kita bahas kelemahan dari Fazio 125 Hybrid Neo ini, khusus yang unit gue punya. Jadi motor ini udah gue poles lah, jadi udah mulus lagi. Tapi kayak baret-baret gini kan, ini baret si stiker ya, stiker yang gak akan bisa gue apa-apain. Terus yang tadi gue mention soal bawa barang, ini tuh udah pasti gue yakin bekas bawa galon. Karena kalau buat kaki nggak mungkin sampai habis begini. Ini salah satu minusnya juga. Terus yang ketiga, minusnya di sini. Nah, jadi minus ketiga, bagian spakbor ini tuh udah dilem. Kuat sih kuat gitu. Cuma kalau bawaannya, spakbor tuh sampai sini nih. Jadi dari sini, terus nyampe sini, terus ke sini. Tapi mungkin dari pemilik sebelumnya, motor ini dibikin lebih, biar lebih kayak Vespa gitu. Jadi dipotong sekalian. Potong, mungkin salah potong, akhirnya dilem. Itu minusnya. Jadi minus yang pertama, si bagian ini, bodi belakang. Kedua, si bagian ini. Ketiga, bagian spakbor. Keempat, jok. Tapi jok ini bukan artinya gue minus tuh bener-bener minus ya. Tapi bagian jok ini, gue tuh lagi cari-cari referensi buat jok. Kira-kira gimana ya biar bagus dan cocok buat warna ini. Dan yang keempat, si bagian kiri. Nah, baret ini, baret apa? Kena tembok. Gitu. Jadi buat motor ini minusnya itu aja. Buat kelistrikan, ini motor nggak ada minus lagi. Kelistrikannya aman, mesinnya adem, halus, dan beneran adem ya, bukan diakal-akalin. Oke, itu dia kelebihan dan kekurangan dari khusus motor ini. Yuk kita bahas soal harga. Ini adalah sesi terakhir dari bahas Fazio Neo Hybrid. Jadi harga yang gua tawarin, kalau lu beli sekarang dengan varian yang ini ya,
Varian ini tuh di tahun 2025, secek gua harganya udah 23 atau 24 juta. Yang menurut gua ya cukup head to head itu sama Brookman. Jadi ya itu kalau lo mau beli baru, tapi kalau lo mau beli bekas udah pasti lebih murah. Gua kasih harga buat motor ini dengan minus yang tadi, dengan plusnya. Oh iya, tadi minusnya tuh gua nggak tahu minus atau enggak ya, tapi si bagian spion gua udah ganti sama yang lebih cocok lah tuh. Karena konsepnya gue mau dibikinnya sporty, bukan konsep yang retro. Tapi kalau mau retro, gue ada satu spion yang bakalan gue kasih aja kalau misalnya lo emang mau yang retro. Gue kasih harga berapa? Gue kasih di harga 17 juta dan lo masih bisa nego. Itu keputusan lo. Tapi gue jual ini di harga 17 juta dengan minus tadi ya body aja, kelistrikan dan mesin nggak ada minus. Itu jadi di harga 17 juta dan lu masih bisa nego. Lu bisa dapat Yamaha Fazio yang menurut gue ini kondisinya oke. Minus-minusnya minus body, bukan minus yang rangka, bukan minus kaki-kaki, kelistrikan apa. Bahkan shock aja nggak ada jeduk-jeduknya gue pakai. Masih nyaman. Buat lu yang mau tanya-tanya lebih lanjut, lu bisa komen, lu bisa WhatsApp atau inbox gue di Instagram di Adiel Fatboy atau di WA, nanti gue cantumin di deskripsi. Dan ya itulah dia pembahasan Yamaha Fazio 125 Neo Hybrid. Oke, buat lo yang udah nonton sampai akhir, gue ucapin thank you. Dan yang udah subscribe juga gue lebih thank you lagi. Lo komen deh selanjutnya motor apa sih yang kira-kira boleh ini dibahas nih. Atau lo sambil nyari motor apa, gue bisa kok bantu cariin. Gue bantu cariin sesuai budget lo, gue bantu cariin sesuai kondisi yang lo mau. Bisa lah, gue bisa cariin motornya apa juga, gue masih bisa. Oke? Dan itu aja buat lo. Tetap jaga kesehatan ya, sekarang lagi banyak yang sakit karena musim hujan juga kalau di Bandung. Ya gitu aja buat review ini. Lo boleh like kalau suka, dislike kalau kalian gak suka. Lo komen apa sih pendapat lo soal Yamaha Fazio ini, buat yang lo yang udah pakai, buat lo yang pernah pakai. Lo boleh sharing-sharing di kolom komentar juga. Dan ya gitu deh, share juga ke temen lo buat yang pengen tahu bahasan soal Yamaha Fazio 125 Hybrid Neo. Thank you and keep healthy and gas bro.